Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan pemanfaatan limbah biji durian sebagai bahan baku pembuatan biskuit. Adapun anggota kelompok kami ada 4 orang: Putri Anissa, Dian Sahrul, Muhammad Lukman, dan saya sendiri, Yudha Hari Mulyanto. Langsung masuk ke materi pertama. Pemanfaatan biji durian yang dijadikan tepung sebagai bahan baku dalam pembuatan biskuit ini diharapkan mampu memanfaatkan limbah sebagai produk yang bernilai ekonomis dan menambah variasi makanan. Biji durian yang didapatkan dari produk sisa produk es krim durian, biji durian yang dikeringkan hingga kulitnya sedikit terkelupas. Selanjutnya dikupas dan diambil bijinya. Diiris menjadi bagian kecil, kemudian dicuci. Selanjutnya dikeringkan di oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 6 jam. Bila dianggap sudah kering, kemudian digiling untuk dijadikan tepung dan disaring pada penyaringan dengan ukuran 100 mesh. Untuk proses selanjutnya diproduksi sebagai biskuit. Pada proses analisis terhadap biskuit diberlakukan beberapa metode analisis, yaitu seperti analisis fisik, bau, rasa, warna, gravimetri, air, abu, lemak, serat kasar, titrimetri, protein dan karbohidrat, spektrofotometri, serapan atom, dan mikrobiologi. Seluruh parameter memenuhi syarat kecuali kadar karbohidrat, serat kasar, dan kadar abu. Namun demikian, biskuit masih layak dikonsumsi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman ingin melanjutkan presentasi tadi, pemanfaatan limbah biji durian sebagai bahan baku pembuatan biskuit. Tujuannya sintesis dan analisis biskuit dengan bahan baku tepung biji durian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang sangat berharga terhadap peningkatan nilai ekonomis dan daya guna dari biji durian yang ada di Indonesia, dan juga untuk pemanfaatan limbah menjadi suatu produk baru yang lebih berguna dalam kehidupan manusia. Metode sintesis pembuatan biskuit dengan bahan baku tepung biji durian melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan bahan baku berupa biji durian. Kedua, pengiringan sampai kulit luar biji durian sedikit terkelupas. Ketiga, penghapusan kulit dan pengambilan bagian dalam biji durian. Keempat, pengirisan menjadi bagian kecil dengan bentuk pipih. Kelima, pencucian untuk menghilangkan pengotor. Keenam, pengiringan dalam oven pada suhu 90 derajat selama 6 jam. Ketujuh, penggilingan untuk dijadikan tepung. 8, penyaringan untuk mendapatkan tepung yang halus. Dan yang terakhir, pembuatan adonan untuk dijadikan biskuit. Metode analisis yang dilakukan berdasarkan SNI nomor 1 2973 tahun 1992 meliputi analisis fisika, kimia, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi. Untuk analisis fisika dilakukan analisis seperti 1. Bau, rasa, tekstur, dan warna. Parameter kimia dilakukan analisis seperti kadar air dengan metode pemanasan langsung. Contohnya dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Kadar air diperoleh dalam perbandingan air yang hilang dengan bobot, contohnya dikali 100%. Dan selanjutnya dilakukan presentasi sama Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Syahrul. NIM saya 121700401. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Lukman tentang pemanfaatan limbah biji durian sebagai bahan baku pembuatan biskuit. Kadar abu dalam contoh ditetapkan dengan metode gravimetri
contoh diperarang dalam cawan porselin lalu diabukan, ditimbang hingga bobot tetap. Kemudian kadar protein ditetapkan dengan metode Gilda, contoh didestruksi menggunakan H2SO4P, didestilasi sehingga diperoleh nilai N sebagai NH3, yang kemudian ditatar dengan HCl sebagai penampung penggunaan asam borat. Berikutnya, kadar lemak ditetapkan dengan metode gravimetri. Cara ekstraksi dengan Soxhlet. Lemak dalam contoh dihidrolisis dengan katalis H+, kemudian diekstrak menggunakan heksan. Lemak dalam heksan dipisahkan dengan penyulingan. Lalu lemak dalam labu lemak dikeringkan dan ditimbang hingga bobot tetap. Kadar karbohidrat ditetapkan dengan metode iodometri. Cara titrasi iodometri: di dalam suasana asam pati hidrolisis menjadi gula pereduksi dan direaksikan dengan larutan tembaga kompleks. Kelebihan tembaga 2: mengoksidasi kalium iodida dan membebaskan iodium. Selanjutnya dititrasi dengan larutan tiosulfat dengan indikator kanji. Kadar karbohidrat dapat ditentukan dengan perhitungan dari hasil penitaran. Selanjutnya, kadar serat kasar dapat ditentukan dengan metode gravimetri. Serat kasar ditambahkan dengan asam kuat encer dan basa kuat encer sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat lain dalam contoh terhidrolisis dan larut. Dengan penyaringan, maka akan didapatkan residu berupa serat kasar cemaran, logam berbahaya seperti Pb, Cu, Hg+S, ditetapkan dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA berdasarkan proses penyerapan gelombang elektromagnetik oleh atom-atom logam dalam contoh yang memiliki ABS spesifik jumlah bakteri. Ditetapkan dengan metode angka lempeng total atau ALT, yaitu jumlah bakteri mesofil aerob setelah inkubasi selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat Celcius pada media platecon agar atau yang biasa kita sebut dengan PCA. Uji bakteri bentuk coli dilakukan dengan metode angka paling mungkin atau APM. Pertumbuhan bakteri bentuk coli ditandai dengan pembentukan gas di dalam tabung Durham yang berisi media lactose broth atau LB diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Bila hasil positif, maka dilakukan pemeraman dalam media yang sesuai pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Putri Anissa. Terima kasih.